Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Anak-anak kelas 6C Min 1 Tulungagung. Semoga anak-anakku tetap sehat dan semangat. Ingat selalu anak-anakku, tetap jaga protokol kesehatan. Marilah anak-anakku, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kemarin kita telah berbicara tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan generatif. Dan di pertemuan ini, Bu Muna akan berbicara tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif itu ada dua cara. Yang pertama, vegetatif alami, artinya terjadi secara alamiah. Yang kedua, buatan, terjadi karena campur tangan manusia. Akan tetapi kali ini yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif pada tumbuhan yaitu tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami dilakukan dengan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Diulangi, tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami dilakukan dengan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Apakah tumbuhan ini tidak memiliki bunga seperti yang berkembang biak dengan generatif kemarin? Kadang tumbuhan ini memiliki bunga anak-anak, tapi bunganya ini tidak digunakan sebagai alat perkembang biakan. Cara-cara tumbuhan berkembang biak dengan vegetatif alami diantaranya dengan membelah diri, spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, dan gerage. Kita lanjutkan. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dengan cara membelah diri. Ini terjadi pada tumbuhan tingkat rendah anak-anak, artinya ukurannya sangat kecil. Contohnya adalah ganggang hijau. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang pertama, vegetatif alami pada tumbuhan yang pertama dengan cara membelah diri. Contohnya yang terjadi pada ganggang hijau. Ini adalah tumbuhan tingkat rendah, sangat kecil ukurannya. Ini cara perkembangbiakan ini, tumbuhan ini bisa dilihat dengan alat bantu mikroskop, karena bentuknya yang sangat kecil. Lanjutnya, yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami dengan spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini hanya tumbuh pada lingkungan yang memenuhi syarat tertentu yang khas bagi setiap spesies. Fungsi spora sebagai alat persebaran mirip dengan biji, meskipun berbeda jika ditinjau dari anatomi dan evolusi. Jadi kalau biji jelas ya anak-anak, bentuknya kita dapat melihat secara langsung tanpa alat bantu, tapi kalau spora kadang bentuknya sangat kecil, mirip seperti serbuk. Jadi kalau biji kan kemarin terjadi melalui proses penyerbukan, tapi kalau spora tidak. Spora itu hanya persebarannya saja mirip biji, tapi bentuknya tidak sama dengan biji. Tapi kalau biji tak kemarin perkembangbiakannya itu dengan generatif, kalau spora dengan vegetatif. Contoh gambar spora. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Ini adalah sporanya. Ini kalau sudah dewasa, ini nanti akan jatuh di permukaan tanah, dan pada kondisi tertentu, misalkan di tempat yang agak lembab dan basah, ini dapat tumbuh menjadi individu yang baru, jadi tumbuhan yang baru. Contoh lagi,
tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Ini adalah jamur. Anak-anak kan sering lihat kalau jamur itu tumbuhnya di tempat yang lembab. Ini kotak sporanya. Sporanya jatuh ke permukaan tanah, menjadi individu baru. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami dengan menggunakan tunas. Ini adalah tunas pohon pisang berada pada ketiak daunnya. Ini sukun berada pada akarnya. Ini adalah tunas pada bambu. Jadi pisang, sukun, bambu, cemara itu semuanya berkembang biak dengan tunas. Kita lanjutkan. Ini adalah cocor bebek. Tunasnya berada pada ujung-ujung daunnya, pada ujung-ujung daunnya. Kalau tunas adventif ya namanya. Kalau cocor bebek itu namanya tunas adventif. Ini berada di ujung-ujung daunnya ini. Nanti kalau tunas ini sudah dewasa, dia akan jatuh ke permukaan tanah dan menjadi individu yang baru. Saya yakin anak-anak sudah tahu ini karena di sekolah kita ada. Anak-anak sudah pernah melihat. Ini namanya perkembangbiakan vegetatif alami dengan tunas adventif. Terjadi pada cocor bebek. Yang kelima, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, yaitu dengan umbi lapis. Contohnya pada bawang merah, bawang bombay, bawang putih. Ini umbi yang berlapis-lapis ini nanti sebagai alat perkembangbiakan baru. Bunga bakung, bunga tulip ini ada umbinya yang bentuknya berlapis-lapis mirip dengan ini. Lanjutnya, vegetatif alami pada tumbuhan dengan umbi batang. Umbi batang adalah tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Umbi batang adalah tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang termasuk umbi lapis yang termasuk umbi batang yaitu kentang. Ini ubi jalar atau ketela rambat yang anak-anak sering menyebutnya. Ini ada gadung. Jadi di sini di umbinya ini nanti akan tumbuh mata tunas dan bisa menjadi individu baru atau tumbuhan yang baru. Umbi akar adalah tanaman umbi yang menggunakan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya ketela pohon sama wortel. Ada lagi lobak yang mirip wortel tapi warnanya putih. Ini kalau untuk ketela pohon, ini umbinya tidak bisa digunakan sebagai alat perkembangbiakan baru untuk ketela pohon. Setelah umbi akar, vegetatif alami pada tumbuhan dengan menggunakan akar tinggal atau rizoma. Rizoma merupakan batang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku akar tinggal tersebut. Ini bentuknya berbuku-buku anak-anak. Jadi ini sebetulnya batang yang berada di bawah permukaan tanah. Tapi akhirnya karena berada di bawah permukaan tanah, anak-anak sering berpikir ini sebagai akar. Ini berbuku-buku. Kalau anak-anak melihatnya kayak ada garis-garisnya. Jadi buku-bukunya ini, garis-garisnya ini akan tumbuh tunas baru di sini, di masing buku-bukunya ini. Satu rimpang saja atau ada bagian sedikit saja ini yang tertinggal di dalam tanah, ini akan tumbuh tunas baru.
Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma, ada jahe, ada kencur, temulawak, kunyit, laos. Nah, seperti ini. Silahkan diamati, ini adalah akar tinggal atau rizoma. Lanjutnya, vegetatif alami pada tumbuhan dengan geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Ini tumbuh menyamping di permukaan tanah anak-anak, di permukaan tanah, tapi di setiap bagian tertentu ini bisa tumbuh bakal tanaman baru. Jadi ini tumbuhnya menyamping di permukaan tanah, tapi di bagian-bagian tertentu tumbuh ruas baru, yang mana ini bisa menjadi individu yang baru. Ini gambar rumput teki. Ini adalah stroberi. Anak-anak banyak yang tahu kalau yang stroberi ini. Jadi menjalar di permukaan tanah, terus ada tunas baru. Nanti lama-kelamaan ini yang menjalar ini bisa terputus begitu anak-anak, diambil yang tunasnya ini, nanti bisa menjadi individu baru. Jadi ini menjalar di permukaan tanah. Ini contohnya pegagan. Mungkin hanya itu yang dapat Bu Muna jelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif alami anak-anak. Semoga dapat dimengerti. Dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.